Pak sudah tahu. Maaf Pak, ada yang mau diberesin, dibersihkan. Terima kasih Pak atas kesabarannya. Izin, tolong itu ditutupin aja pakai kain. Iya, oke siap. Kamera standby, kamera roll, action. Ya, makasih Pak atas kesempatannya. Kurang lebih sih seperti yang tadi Bapak sampaikan gitu ya. Dengan adanya program Sekolah Lapang Kearifan Lokal yang mengangkat isu kedaulatan pangan, terutama di NTT dengan kondisi alam yang beragam ya, dan laut, potensi laut itu komitmen dari pemerintah provinsi seperti apa Pak ke depannya? Ya, jadi terima kasih. Jadi hari ini kita di Desa Matalapang di Kabupaten Kendal. Jadi kita bersama-sama dengan pemerintah daerah beserta Dirjen Kebudayaan dari Kemenristek Dikti, ada Bu Sekjen hadir dan kawan-kawan semua di sini. Sebenarnya di sini kita ingin berkomitmen bahwa pangan lokal kita itu bisa menyelesaikan segala persoalan yang ada di negeri ini. Kita ingin diksi ketahanan pangan itu diganti dengan diksi kemandirian pangan. Kalau kemandirian pangan itu adalah kondisi terpenuhnya pangan tapi berbasis sumber daya lokal yang kita miliki. Itu yang kita ingin kuatkan. Kemudian yang kedua, kita ini masih memiliki persoalan serius terkait dengan kemanusiaan. Angka stunting kita itu masih tinggi. Ya. Kita ingin menyelesaikan stunting dengan melakukan gerakan kemanusiaan penanganan stunting. Jadi kita sudah bikin komitmen kalau bisa tangan stunting. Ini ingin kita wujudkan. Generasi emas 2045 itu hanya bisa tercapai apabila stuntingnya dapat ditekan. Jadi kita sudah mendengarkan komitmen masyarakat bahwa kita memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengatasi sumber karbohidrat, sumber protein kita, sumber vitamin dan mineral kita. Tapi memang kita perlu edukasi, perlu promosi, perlu kampanye, perlu bersama-sama dimulai dari desa ini, dari keluarga untuk mewujudkan itu. Makan yang kita tanam yang kita makan. Agar apa? Agar kebutuhan pangan kita yang dari ekspor ya, dapat dari impor dapat kita kurangi. Ya, jangan makan tergantung dengan impor. Karbo kita banyak, protein kita banyak, vitamin dan mineral. Jadi itu yang penting kita tekan. Gerakan kemanusiaan tangan istana untuk membebaskan NTT bebas. Ya, saya kira. Nah, berikutnya Pak, dari segi kebijakan Pak, bagaimana memastikan itu agar diterapkan di tingkat kabupaten, di tingkat daerah gitu ya. Artinya tidak hanya menjadi komitmen pemerintah provinsi, tapi juga di tingkat daerah. Sudah lahir Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Di dalam strategi nasional sudah disebutkan semua dari hulu sampai hilir kita semua bergandengan tangan. Nah ini nanti akan kita lanjuti dengan peraturan daerah maupun peraturan gubernur maupun peraturan bupati dan wali kota di tingkat 1 dan tingkat 2 yang nanti akan berisi strategi daerah untuk mengatasi persoalan itu dengan cara mempercepat penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Aturan itu sangat dibutuhkan. Tadi Pak Bupati sudah mengatakan bahwa dia akan membuat aturan turunan dan itu akan mengikat kita semua. Ya, dana-dananya banyak yang ada di daerah. Dana desa itu banyak. Ya, tinggal kita arahkan minimal 20% kita arahkan untuk mengatasi stunting. Dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan punya sumber daya yang luar biasa untuk menggerakkan anak-anak sekolah sampai perguruan tinggi untuk mendorong itu kita di lapangan. Jadi asal kita bergandengan tangan, rasanya ini tidak susah untuk kita wujudkan. Ya, gitu Pak. Terakhir Pak, untuk himbauan ya, ini ya Pak, mengajak masyarakat di NTT khususnya atau di Indonesia secara umum untuk kembali ke pangan lokal ya, untuk ke kemandirian pangan tadi ya Pak. Cintai pangan lokal.
Cintai pangan lokal, cintai pangan lokal. Pangan lokal itu tidak kalah dengan pangan tidak lokal. Yang saya maksud pangan tidak lokal adalah pangan-pangan yang kita datangkan dari impor yang jumlahnya sangat banyak. Ya, cintai pangan lokal, makan pangan lokal, mulai dari diri sendiri, keluarga. Ya, paling tidak kita tidak mengeluarkan uang untuk membeli pangan. Kenapa? Karena pangan yang dapat kita produksi sendiri. Jadi uang kita bisa kita gunakan untuk kebutuhan yang lain, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, dan lain-lain. Kalau kita bisa wujudkan itu, kemandirian pangan dapat kita wujudkan, kedaulatan pangan dapat kita wujudkan. Oke? Terima kasih banyak.